terakhir di antara nabi-nabi yang masuk surga, yang terakhir siapa? Nabi Sulaiman, kata Rasulullah. Ya. Karena saking apanya? Saking kayanya, saking banyaknya harta. Jadi hisabannya lebih banyak. Konon katanya 40 tahun tertunda. Mau masuk surga diperiksa dulu semuanya. Itu 40 tahun, di auditnya 40 tahun dia. Masya Allah. Nabi, ya, di antara para nabi yang terakhir masuk adalah Nabi Sulaiman. Periksanya agak lamaan dikit. Karena banyak apanya? Hartanya. Nah, di antara sahabatku, kata Rasulullah, yang paling terakhir nanti masuk ke dalam sorga, Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dengar begitu ketakutan, saudara. Di antara Nabi, semua sahabat insya Allah masuk apa? Masuk sorga. Ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya. Karena kita sudah sepakat dan kita sudah jelaskan, orang itu bisa dikategorikan sahabat kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya 3 kalau pengen jadi sahabat. Masih ingat itu? Yang pertama, orang itu hidup di zaman Nabi, orang itu berjumpa dengan Nabi, dan orang itu beriman dengan Nabi. Kalau 3 syarat ini ada di dalam diri seseorang, berarti orang itu apa? Sahabat. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi yang konon katanya 140.000 sahabat Nabi itu, nanti yang terakhir katanya Abdurrahman bin Auf. Terakhir bukan karena kebaikan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Hartanya luar biasa. Orang yang kaya. Padahal pada saat dia ikut hijrah kepada Nabi Muhammad, dia hanya pakai baju, Pak, nggak bawa uang, nggak bawa harta, semua di ini. Karena pada saat dia mau ngikut hijrah kepada Nabi Muhammad, pengen ikut berjuang bersama, minal Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah, di situ dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman bin Auf, kalau kamu pengen pergi ke sana, jangan coba-coba, semua aset-asetmu, semua hartamu nggak boleh dibawa. Dilarang oleh para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ya. Kamu akan aku berikan kesempatan untuk berniaga lagi, berusaha lagi di kota Mekah, asal jangan kamu ikut. Kalau kamu mau ikut ke sana, silahkan tinggalkan ini semua, harta-hartamu tidak diperbolehkan. Abdurrahman bin Auf. Istrinya pun juga begitu. Ya. Ternyata istrinya lebih memilih hartanya, sehingga akhirnya dia tinggalkan suaminya. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lain hanya dengan menggunakan pakaian yang dia bawa saja. Nah, sampai di Madinah orang udah kenal siapa Abdurrahman bin Auf, karena dia adalah pengusaha, dia adalah pedagang yang sukses, dia adalah orang kaya. Masya Allah, semua orang melihatnya. Kalau orang kaya mukanya kelihatan nggak? Iya. Jangan yang kaya, yang miskin aja. Iya, kalau nggak kelihatan mah ada demit namanya. Iya. Nah, kelihatan ini orang Abdurrahman bin Auf dalam kondisi yang memprihatinkan. Apa kata mereka penduduk-penduduk Madinah, orang-orang kaya Madinah? Ya Abdurrahman bin Auf, engkau adalah orang yang ternama, engkau segala macam. Aku punya harta sekian, setengah aku berikan buat engkau. Aku punya rumah sekian, aku berikan buat engkau. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Dia hanya bertanya, kemana jalan menuju pasar? Di mana tempat kami bisa berusaha? Sehingga akhirnya dia berusaha di situ. Ya, menjadi kuli panggul awal. Dia menjadi kuli panggul, dia menjadi penggembala dari milik orang-orang Madinah. Kemudian dia berdagang karena memang ilmu manajemen dalam bisnisnya mampu, sehingga akhirnya majulah dia. Jadilah dia orang yang terkaya dalam waktu tidak kurang 1 tahun. Itu sudah menjadi orang nomor 3 yang terkaya di Madinah. Maaf, nomor 1. Ketika 6 bulan dia menjadi orang yang ketiga, jadi orangnya. Masya Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf pengen berusaha karena dia takut. Ternyata dia ini, menurut informasi Rasulullah, karena saking banyaknya harta yang dia miliki, dia akan jadi sahabat yang paling terakhir masuk surga. Akhirnya dia sedekahkanlah semuanya. Bahkan pernah bagaimana caranya supaya dia mau sedekahin ini, karena saking banyaknya ini harta Abdurrahman bin Auf. Terjadilah satu
kondisi yang sangat memprihatinkan di kota Madinah. Apa? Semua perkebunan rusak semua. Hasilnya tidak ada yang berhasil. Korma busuk semua. Nah, busuk semua ini korma. Sehingga akhirnya para petani-petani kurma ini merasa bingung karena kondisinya, waduh kita rugi ini. Ya, hama begini-begini dan segala. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Saya akan bayar 2 kali lipat dengan harga yang sempurna. Semua kurma yang ada, para petani-petani kurma, aku ganti dia dengan harga yang normal, bahkan 2 kali lipat aku berikan kepada dia. Kurmanya busuk. Sekarang petani jual kurma busuk, tapi harganya harga normal, bahkan 2 kali lipat. Kira-kira petani mau jual apa enggak? Hah? Udah pastilah dia mau. Akhirnya dijual lah itu semuanya kepada ini. Maksudnya Abdurrahman bin Auf dengan membeli itu, dia pengen niat selain dia beli korma busuk buat apa, kan gitu. Tapi karena dia niat pengen bersedekah kayak begitu, sehingga dibelilah sama dia semua. Oh, petani semua pada senang. Abdurrahman bin Auf didoain begini. Tapi Allah, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdat. Janjinya Nabi, tidak akan berkurang harta yang kamu miliki. Kalau engkau sedekahkan dengan sebab bersedekah, bahkan bertambah. Ternyata niat dia untuk membantu itu, bersedekah dengan pola yang seperti itu, ternyata Allah ganti dengan cara yang berbeda. Apa? Ada satu kerajaan di satu riwayat Persia. Ya, di sana ada raja yang pada saat itu terkena musibah penyakit yang luar biasa. Ya, semua rakyatnya hampir terkena penyakit, dan menurut para ahli kesehatan pada masa itu, obatnya satu katanya, yaitu harus makan korma busuk. Begitu katanya. Harus memakan korma busuk. Sehingga akhirnya dicarilah di mana. Dengarlah raja ini kabar bahwa ada di Madinah itu yang telah membeli korma busuk. Maka datanglah nih utusan raja, dibelilah dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya maksudnya pengen ngurangin hartanya, malah jadi apa? Malah bertambah jadi hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah, orang yang murah itu adalah orang yang baik. Berbuat dermawan, peduli kepada orang adalah baik. Tapi katanya, kalau kebaikan kedermawanan itu ada di dalam diri orang yang apa? Orang yang kaya, ahsanun, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, al-wara'u hasanun walakin fil ulama'i ahsanun. Yang ketiga, al-wara', sifat wara'. Wara' itu apa? Tarkus subuhat, meninggalkan perkara yang subhat, karena dia takut terjatuh daripada perbuatan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja dilakuin nggak? Nah, ini orang yang warok namanya, apik, penuh dengan kehati-hatian. Sifat warok ini sifat yang baik. Walakin, akan tetapi, katanya, kata Nabi, fil ulama'i ahsanun. Sifat warok yang ada pada diri seorang ulama itu jauh lebih baik. Masya Allah. Sifat wara, hati-hati, ya, apik ini bagus nggak? Sifat wara bagus nggak? Bagus. Karena itu sifatnya orang yang beriman. Bagus. Kita disuruh untuk berbuat wara supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang haram. Tapi ternyata ada yang lebih bagus sifat waroknya. Kita disuruh untuk berbuat warok, karena warok itu hasanun, adalah kebaikan. Walakin, akan tetapi, fil ulama'i ahsanun. Kalau ada seorang ulama yang punya sifat apa? Warok, itu jauh lebih baik, kata Nabi Muhammad. Subhanallah. Sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang satu masa, kata Rasulullah, kasirun minal khutbah walakin wa qalilun minal fuqaha. Akan terjadi nanti satu masa di mana pada masa itu banyak orang-orang yang khutbah,
penceramah. Akan tetapi nanti dikit orang-orang yang ahli ilmunya. Penceramahnya banyak. Tapi yang orang ahli ilmu nanti, ini Nabi ngomongnya 14 abad yang lalu sudah memberikan ilustrasi seperti itu. Nanti satu masa akan banyak kasirun minal khutama, dengan berbagai macam gayanya, dengan berbagai macam ciri-cirinya, banyak mereka, retorikanya hebat, cara menyampaikannya hebat, ini itu dan segala macam, tapi hanya mampu menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Nauzubillah. Udah ada belum? Ini Nabi sudah nyampe 14 abad yang lalu. Kita butuh para ulama-ulama yang waro, orang-orang yang benar-benar apik, hati-hatian, berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya, tidak gampang terpengaruh dan lain sebagainya, berani menunjukkan itu. Di situ kita butuh ulama-ulama. Kata Imam Syafi'i, ya, ikutilah oleh kamu ulama-ulama akhir zaman. Siapa ulama-ulama yang dimusuhi oleh mereka? Orang-orang yang munafikun, para munafik, gitu. Ikutin tuh dia, karena keistiqomahannya, ya, karena kejujurannya di dalam menyampaikan itu. Nah, kita butuh dengan ulama-ulama yang seperti itu, insya Allah. Masya Allah, sekarang ini sedikit demi sedikit ulama-ulama yang model begitu sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Betul ya? Iya, kita berpegangnya udah bingung kita. Masya Allah, satu-satu lampu ini kalau begini terang gak nih? Hah? Terang. Kalau ada yang mati satu, mulai kurang terangnya, mati lagi satu, mulai kurang, sampai akhirnya kalau semuanya mati, maka jadi apa? Gelap lah. Kita butuh lampu yang menerangi langkah kita. Siapa? Al ulama masabihul ardi. Ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Masya Allah, kita butuh cahaya itu, ya. Yang sementara cahaya ulama yang bagaimana? Al ulama, ya, warasatul anbiya. Ulama yang ahli warisnya siapa? Para nabi yang mempunyai di dalam dirinya sifat waro. Insya Allah, doain guru-guru kita, ya, mudah-mudahan jadi guru-guru yang istiqomah, ulama-ulama yang bisa istiqomah di dalam mengajarkan kita, membimbing kita. Yang selanjutnya, as-sabru hasanun. Adil, baik tidak? Baik. Tapi kalau pemimpin yang adil, jauh lebih baik. Murah dermawan, baik gak? Baik. Tapi kalau orang kaya yang dermawan, jauh lebih baik. Waro, baik. Tapi kalau ulama yang punya sifat waro, itu jauh lebih. As-sabru hasanun. Sabar itu baik gak? Hah? Sabar itu baik. Walakin, kata Nabi, akan tetapi fil fuqara'i ahsanun. Kalau kesabaran ini ada di dalam diri orang yang fakir, orang yang miskin, itu jauh lebih baik. Sabar bagus, sabar baik, baik. Tapi sabar yang ada di dalam diri orang yang fakir, orang yang miskin, itu jauh lebih bagus. Biasanya kalau orang miskin, orang yang fakir, ya, sabarnya banyakan sabar, banyakan ngeluh. Halo? Iya. Iya. Masya Allah, ngeluh mulu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Sabar baik. Tapi ketika sabar itu ada dalam diri seorang yang miskin, seorang yang fakir, maka itu jauh lebih baik. Oh, Masya Allah. Enggak. Dia terima dengan apa yang Allah berikan. Kemiskinannya, kesusahannya. Bahkan bukan hanya sekedar miskin, berpenyakitan lagi. Udah begitu, ya, udah sakit mulu, udah, aduh, nggak pernah
senang aja, merasakan kebahagiaan tuh nggak pernah. Jangan lagi ngerasain kebahagiaan, ngimpi bahagia aja nggak pernah, Pak. Ngimpi bahagia aja nggak pernah, saking apanya nih, saking susahnya ujian, tapi dia tetap menerima itu, bahwa ini adalah takdir dari Allah. Dia terima, enggak, dia nggak mengeluh, dia nggak apa, tetap walaupun bocor tuh rumahnya, sempit rumahnya, tahajud tiap malam. Walaupun banjir rumahnya, tapi alhamdulillah nggak pernah tinggal duha. Kita yang rumahnya lantai 3, yang rumahnya mewah, punya AC, punya mobil, punya ini, tahajud nggak pernah kita terangin rumah kita, nggak pernah kita duha, nggak ada itu suara-suara Al-Quran. Allahu Akbar. Dia nggak mengeluh tentang yang seperti itu. Kalau ada orang yang fakir seperti itu, ahsanun, itu jauh lebih baik di hadapan Allah. Makanya nanti tidak ada yang dibangkitkan dari Allah, dari alam kubur. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kaget kita semua, Pak. Kenapa? Ada orang ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikawal dia, Masya Allah, dipakein karpet apa namanya, merah, jalannya semua orang pada ngeliatin dia itu, dikawal pakai hadroh lagi. Dikawal dia semua orang ngeliatin, siapa itu, kita kenal, Masya Allah, kok dia emang hebat, kan dulu di dunia miskin bener dia tetangga saya itu dulu hidupnya susah, menderita, ini, kok sekarang dia hormatin bener, dia dihargain banget, dikawal, yang awal para malaikat, dia awal, berarti ini orang terhormat gak? Iya, kenapa dia bisa terhormat begitu? Karena dia sabar dengan kemiskinannya, dia sabar dengan kefakirannya, tidak pernah mengeluh dia dengan apapun yang sudah dia dapatkan itu. Semua tetap alhamdulillah, subhanallah. Semua akan dihisap, tapi nanti ada satu yang tidak dihisap. Siapa? Min ahlil bala, orang yang selama hidupnya penuh dengan ujian harta, ujian kesehatan, ujian keluarga, dan lain sebagainya. Ujian yang seperti itu nanti ketika dia sabar, maka dia tidak akan mendapatkan hisab. Masya Allah. Ini kalau ngeliat begini, mau miskin mau kaya? Mau kaya juga tetap. Insya Allah. Ya. Kemudian at-taubat hasanun, taubat itu juga bagus nggak? Baik nggak? Baik. Bertobat itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, fis sababi ahsanun. Kalau tobat ini ada di dalam jiwa yang muda, dalam anak muda, para generasi muda, dia bertobat kepada Allah, ahsanun, itu jauh lebih baik. Ya, masih muda bertobat kepada Allah, dia mampu menjaga dirinya, nggak mau dia, ya Allah maafin saya, mampu dia bertobat, menangis tiap malam. Masya Allah. Kalau orang tua tobat pantas nggak? Ya pantas lah, tinggal 2 minggu lagi, masih tengil banget lagunya. Ya wajar lah kalau ada orang tua ibadah, wajar nggak? Wajar. Tapi Allah lebih senang kepada anak muda yang beribadah. Ada orang tua bertobat, Allah senang, tapi Allah lebih senang sama anak muda yang bertobat kepada Allah. Makanya tadi di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, selain orang itu adalah pemimpin yang adil, siapa di antaranya? Anak muda yang hatinya berta'alluq kepada Allah. Subhanallah. Nah nih, kayak anak-anak muda yang hadir di sini, ini semua nih ahli surga semua. Udah. Insya, Masya Allah. Tuh, ada anak muda yang bertobat, itu jauh lebih baik. Terakhir kata Rasulullah, apa katanya? Al-haya hasanun. Malu itu bagus nggak? Kalau malu-maluin? Al-haya bagus nggak? Bagus. Sifat malu itu sifatnya orang yang beriman. Ya. Malu dengan iman, 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti dia punya sifat apa? Malu. Orang yang punya sifat malu berarti orang itu beriman. Dia nggak bisa. Al-haya'u minal iman.
Malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kita disuruh untuk bermunyai sifat malu. Ya, malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Sekarang ini enggak, hilang rasa malu, bangga dengan perbuatan dosanya, bangga dengan perbuatan maksiatnya. Enggak malu dia. Orang pada sembahyang Jumat dia enggak, orang pada sholat dia pada ngaji enggak, dia enggak ada rasa malunya, biasa-biasa aja. Enggak ada rasa malu dia kepada Allah subhanahu. Bahkan dalam perbuatan maksiat pun dia enggak malu. Pakai rompi orange masih dada-dada aja. Iya, Masya Allah, masih aja kayak merasa kayaknya sesuatu, bukan sesuatu dosa buat dia. Nggak ada rasa malunya kayak begitu. Padahal haya, malu adalah bagian daripada iman. Makanya kata Nabi, al-haya'u hasanun. Malu itu adalah baik tidak? Baik. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, adil baik, akan tetapi penguasa yang adil jauh lebih baik. Murah, dermawan baik kata Nabi, tapi orang kaya yang dermawan jauh lebih baik. Wara bagus, sifat penuh dengan kehati-hatian bagus, tapi jauh lebih baik kalau wara itu ada di dalam diri seorang ulama. Sabar bagus, tapi sabar akan jauh lebih baik bagi orang yang fakir, nggak gampang mengeluh. Taubat bagus nggak? Tapi jauh lebih baik kalau taubat itu dilakukan oleh siapa? Anak muda. Yang terakhir, al-haya, malu hasanun, adalah sesuatu yang bagus. Malu itu sesuatu yang bagus. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, fin nisa'i ahsanun. Kalau malu itu terselimuti sifat malu itu di dalam diri seorang perempuan, seorang wanita, itu jauh lebih baik. Paham maksudnya? Iya. Malu itu bagus. Tapi kalau sifat malu itu sudah menghiasi diri daripada seorang perempuan, maka jauh lebih baik. Kenapa ketika pada saat Isra dan Mi'raj Rasulullah diperlihatkan, ternyata, tapi jangan ngomong sama perempuan ya, ternyata yang di neraka yang banyak siapa? Iya. Kenapa? Karena salah satu di antaranya tidak punya sifat malu kepada Allah. Masya Allah, mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita, semuanya dijaga rasa malunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, abdan yu'afiqa ya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.